ih ini rambut lu, enggak gue mana ubanan, itu kan panjang-panjang rambut lu kali gitu. Langsung gue langsung emang dasar basicnya gue penakut, jadi gue gak akan ngebahas panjang. Ah gila lu gini, gue cuma langsung diem dalam hati, gue naik gunung lagi gak? Oke, Din. Pertanyaan selanjutnya nih. Rasanya mendaki gunung bagi seorang wanita tuh apa, Din? Mendaki gunung buat cewek ya. Kalau gue nggak tahu nih, gue ada yang nganggap gue cewek apa enggak? Cewek lah, lu punya anak lu. Alhamdulillah. Jadi kalau cewek maksudnya kalau buat mulai sesuatu yang kasarnya kan mendaki gunung nih bisa dibilang ekstrim juga ya. Tapi bukan sesuatu yang menakutkan sih kalau menurut gue. Kayak olahraga outdoor apapun itu, kayak misalkan climbing kayak gitu-gitu tuh nggak masalah. Dan termasuk mendaki ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi pelatih mental lo yang lain. Misalkan kayak cewek-cewek yang lain, apalagi cowok-cowok identiknya katanya taunya cewek hobinya make up, masak gitu ya. Terlepas Males dari itu kotor, semua ya kayak gitu. Terlepas dari itu semua, kalau kalian berani coba ngedaki ya, lo akan dapat nilai atau poin-poin lain, kayak misalkan ngehargain orang lain. Itu biasanya kalau cewek kan pengennya perasaannya diayomi terus ya, pengennya diingetin terus. Ya sampai sekarang itu masih berlaku loh hukumnya loh, sampai kapanpun ya. Tapi di sini jadi kita belajar, oh gini ternyata rasanya, oh rasanya capek sama-sama tuh gini, oh rasanya kerja tim tuh kayak gini, kayak ngebangun tenda gitu. Aku nggak bisa, kan ada cewek-cewek misalnya gitu. Banyak. Gak usah cewek sih, cowok. Banyak. Lo aja bro, gitu-gitu kan. So sibuk ngapain, padahal ngerokok. Kayak dari hati banget ya. Banyak. Jadi maksudnya kalau cewek-cewek kalau mau mulai sesuatu kayak mendaki, sesuatu yang ekstrim atau di luar kebiasaan kalian, dicoba dulu. Kalau misalkan sekiranya nanti nggak cocok atau bukan passion, ya nggak usah dipaksa. Tapi kalau misalkan udah pernah mencoba. Nah, sekali seumur hidup itu mendaki harus coba. Dan itu wajib banget. Gitu. Betul. Nah, dari semua yang lu sebutin tadi nih, berapa gunung tadi? Yang tersulit menurut lu mana? Tetap Semeru. Yang paling susah Semeru sih masih ya. Semeru ya? Karena yang lain medannya bukan nggak susah, sama susah, cuman gampang dicapai dan worth it aja. Ketika lo capek selangkah ya selangkah dapet. Kayak Cikure yang tadi lo bilang susah, dada ketemu lutut kayak gitu. Itu tetap lo pijak ya sesuai, lo dapet apa yang lo pijak. Tapi kalau Semeru enggak, lo naik 5 turun 3, naik 5 turun 3. Kayak berasa main ini ya, main apa, permainan anak tuh. Main prosotan, naik turun lagi kayak gitu. Masih Semeru sih, cuman tetap nggak ngurangin keinginan gue balik lagi. Siap. Nih, ini nih yang seru sih nih. Lo ada hal mistis atau yang nggak terlupakan nggak sih dari sebuah pendakian? Oh, alhamdulillah enggak. Dan gue selalu berdoa, gue paling pertama itu sebelum mendaki, doa gue paling pertama, ya Allah jangan tunjukkan sesuatu yang aneh-aneh. Enggak, tapi kalau di teman pendakian lo, teman pendakian pas lu lagi daki bareng ya, tiba-tiba temen lo, ih itu apaan tuh, tiba-tiba gitu loh. Oh, kalau mistis sih pernah, tapi nggak mistis banget, cuman jadi agak bingung aja. Jadi posisinya waktu Semeru juga, Semeru yang pertama, abis turun Semeru kan biasanya capek nih, abis summit kan capek, masak, abis makan tidur. Nah kita tidur tenda udah ngasah, udah nggak beraturan, udah nggak peduli barang mau hilang mau gimana, udah amat, udah capek banget kan. Udah tahu-tahu bangun, kita turun summit jam 9 pagi, bangun jam 2 siang tuh. Pas bangun di sebelah gue itu, gue bangun, nah itu ada kayak rambut putih segumpal gitu, padahal sebelumnya udah diberesin, nggak ada apa-apa. Nah, maksud gue ya apalagi kita dengan kondisi cuma bertiga, gua terus teman gue 2 cowok, udah gitu doang. Tapi pas gue, ih ini rambut lu, enggak, gue mana ubanan, itu kan panjang-panjang rambut lu kali gitu. Gue langsung emang dasar basicnya gue penakut, jadi gue gak akan ngebahas panjang. Ah gila lu gini, gue cuma langsung diem dalam hati, gue naik gunung lagi. Enggak, itu di Kalimati atau di Rampung? Di Kalimati, bener di Kalimati. Ya, Kalimati sih memang. Serius? Ya maksudnya, ya lu lihatlah artikel-artikel tentang Kalimati lah. Nah, gue nggak mau baca yang kayak gitu. Iya, memang lumayan ini juga sih. Oh gitu. Gue nggak tahu. Gue taunya
Justru gue taunya Arcopodo itu memang iyalah karena tempat itu karena pemakaman kan, banyak yang meninggal di situ katanya. Terus di vegetasi terakhir juga. Nah gue taunya Kalimati ya udah gitu doang. itu Jadi pas Kalimati sih cerita temen-temen gue sih memang lumayan spooky juga sih tempatnya. gitu? Iya. Nah, gua Banyak nggak mau- kejadian juga di sana. misalnya Dan makanya tuh di sana itu ada daerah yang boleh lu ngecamp, ada yang enggak, Din. masa sih? Ada yang dikasih tanda pita warna putih atau apa gitu yang nggak boleh di camping. Oh gitu. Iya. Ya karena sekali lagi nih ya, aturan-aturan adat yang udah berlaku itu kita nggak boleh ngelawan. Iya benar, harus dihormatin. Iya. Terlepas lu percaya atau enggak, ya itu urusan lo, Urusan keyakinan lo, masing-masing. tapi jangan pernah dilawan aja. Iya benar-benar. Itu sih. Itu doang sih, maksudnya nggak ada yang scare sampai, dan temen gue Ketemu mungkin langsung gitu. oh pernah yang ke Semeru kedua, temen gue katanya di apa tuh yang banyak pohon-pohon sebelum Kalimati apa, gue lupa, yang pohonnya tinggi-tinggi. Lavender. Bukan. Ororombo. Nah setelah Ororombo pokoknya ada pohon-pohon tinggi. Nah Iya. itu temen gue katanya kebetulan kita jalan pas udah agak sore, memang itu katanya banyak tuh yang loncat-loncat kayak gitu dari pohon ke pohon. Pohonnya tinggi, pohon kayak pinus. Pohonnya tinggi, dari bilang, wah dia cerita pas udah Monyet turun. kali. Putih pak. Monyet putih kan. Putih dan gondrong. Menurut lu monyet gondrong? Putih dan gondrong kayak gitu, loncat dari satu ke tempat lain, dan dia ternyata ngikutin kita kayak gitu. Oh, nunjukin jalan, Din. Positif Positif aja. ya. Dan positifnya lagi temen gue cerita pas kita udah turun nyampe Iya, bawah. karena Jadi bagus kayak gitu. jadi gue nggak yang minta gendong sama dia sampai bawah sih, jadi nggak nyusahin orang gitu. Tapi sih kalau menurut gua, kalau di setiap lu mendaki gunung, lu ada masalah apapun itu, entah lu badan lu ngerasa nggak enak, atau lu kayak ngeliat sesuatu hal yang aneh, kayaknya wajib lu komunikasiin ke tim ya. Iya kalau itu, cuman gue sih terlepas itu, gue pribadi alhamdulillah nggak pernah. Padahal hampir setiap gue nanjak, hampir setiap gue pergi kemanapun, gue pasti lagi PMS. Dan itu katanya larangan terbesar buat seorang wanita buat ngelakuin naik gunung, ngelakuin kegiatan ekstrim. Cuman gue coba nepis dengan sesuatu yang positif. Gue coba ndaki bukan untuk konten. Gue coba ngedaki bukan untuk cari followers atau apalah kayak gitu. Gue coba ngedaki ya karena gue mau ya gue pengen ngelakuin suatu perjalanan baru, gue pengen nikmatin alamnya. Gue nggak ada niat untuk pokoknya di luar kepinginan gue, di luar kepinginan gue untuk jalan, nggak ada. Jadi gue positif ya, walau alam lah kalau gue kenapa-napa. Tapi sebenarnya nih di sisi logisnya nih, kenapa PMS dilarang naik gunung? Karena naik gunung kan capek banget tuh, Din. Takutnya kan malah ngerepotin. Iya, entah lu. Ya gue sih nggak tahu sih kalau cewek PMS kayak gimana sih, entah jadi keluarnya banyak apa semua segala macem. Terus juga lu ngebuang si pembalut kotornya juga di mana, lu jadi bingung juga. Mungkin sisi positifnya itu ya, di luar dari mitos. Iya benar-benar. Nah itu yang gue pelajari sebelum gue jalan sih. Maksudnya jadi ini dia pentingnya edukasi ketika lo pengen ngelakuin sesuatu yang baru. Dan ada sesuatu yang memang dilarang kayak gitu, tapi dilarang masih logis ya, misalkan kayak gitu PMS nggak boleh, loh kenapa? Maksudnya kayak gitu kan, perkara mitos itu kan keyakinan masing-masing. Iya, tapi ada jawaban logisnya. Iya, maksudnya gue bisa kok misalkan entahlah disimpan pakai plastik yang berlapis-lapis, dan itu cuma lo yang tahu nyimpennya di mana. Yang jelas lo nggak bisa buang sembarangan. Lo nggak bisa yang kayak di kota lo bisa taruh sembarangan di mana-mana kayak gitu. Ya edukasinya lo harus ada. Perkara lo sakit atau enggak itu badan lo sendiri yang tahu. Jadi batasan-batasan itu yang perlu justru tahu. Ketika lo udah nggak sanggup ya udah selesai. Jangan dipaksa gitu aja sih kalau gue. Ya pokoknya intinya juga lu mesti komunikasi ke tim lu deh. Benar. Pokoknya lu sakit sedikit pun, ngerasain gak enak sedikit, lu harus komunikasiin ke tim. Makanya kalau naik gunung kan suka bilang kalau capek break ya. Ya, gitu. iya ngomong aja maksudnya. Nggak usah sosokan, enggak gue kuat kok, gue Iya, benar. tiba-tiba hipo lu ya. Terus lewat. Kejang-kejang kan gak lucu ya. Iya makanya. Kan Iya, lebih baik benar-benar. ngobrol aja kalau kayak gitu. Nggak usah gengsi-gengsi. Bilang Betul. aja. Nah, berikutnya Din. Gunung, pantai, curug, villa, atau taman bermain? Gunung. Kenapa ya mesti gunung? Adem pak. Selain Dingin. adem apa gitu? Adem, dingin, tenang sih. Tenang ya, tenang bisa lah. Dapat sih di laut, dapat tenang juga. Cuman gue harus ke laut yang bener-bener ada di dalam pelosok. Nggak Nah, yang laut rame, bener. pantai pinggir. Gue pernah main ke daerah Lampung Barat
itu pantainya masih sepi banget. Sebenarnya dia nggak sepi, dia ombaknya itu kayak di apa ya, pokoknya buat surfing oke banget. Tapi ternyata yang gue tahu itu bukan tanah Indonesia nih, tapi ternyata yang punya saham orang Belgia. Itu yang gue sayang. Nah gue di situ ngecamp, nggak bisa nginep karena penginapan itu khusus orang bule, dan kita pun ngecamp di situ ditegur. Akhirnya kita negosiasi tetap boleh ngecamp 1 malam di situ. Itu di dekat Pahawang bukan? Jauh banget, Lampung Barat, Krui, Lampung Selatan sorry. Gue stay-nya di Lampung Barat, terus gue nyebrang naik mobil sampai ke Lampung Selatan, itu Krui namanya, pantai Krui, cari aja. Nah gue lebih suka pantai kayak gitu. Nih next. Bareng pasangan atau bareng temen? Dah. Pilihan sulit. Ayo nih. Dan lu mesti kasih tahu plus minusnya, Din. Apa, Din? Bareng pasangan atau bareng teman? Kalau dulu bareng teman. Kalau sekarang bareng teman dan pasangan. Jangan mentang-mentang di samping lu ada suami lu, Din. Udah obrolin aja. Langsung gitu. Enggak. Esensi yang gue dapat dari teman dan pasangan itu lain, yang jelas. Ya. Lebih nyaman sama pasangan. Kalau tapi lebih bebas sama temen. Iya benar. Bisa. Salah satunya itu. Enggak, kalau sama teman gini, mau ngegibahin orang bodo amat kan. Bahannya tuh nggak habis kayak gitu. Tapi kalau sama pasangan nih, kalau bicara ngobrol kayak gitu, kan kita ya namanya mungkin dipasangin sama orang yang beda karakter. Kita kan berbeda untuk bersatu kan. Nah itu gue masih berpaham prinsip itu sih. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda, tapi ketika ngelakuin sesuatu yang paling gue suka mungkin, atau paling dia suka, kan pasti excitednya beda sama temen yang satu hobi yang kayak gitu-gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa saling isi. Jadi kalau dibilang sama teman atau pasangan, kalau saat ini ya dua-duanya sih. Tapi kalau untuk saat ini jalan bareng, kayaknya masih perlu adaptasi dulu. Karena gue nggak mau yang bikin pasangan gue nggak nyaman, nggak mau bikin juga temen gue canggung gitu kan. Ada temen yang kayaknya pasangan gue nyantai-nyantai aja, cuma temen ngerasanya ya nggak enak aja lah, tetap ada laki lo gitu kan. Banyak yang berangkat kayak gitu kan. Atau enggak, misalkan kita yang cewek-cewek, yang gak enak lah ada bini lo canggung, jadi nggak bisa yang bercanda, lu gimana? Nggak pol-polan ya bercanda. Iya kayak gitu kan, maksudnya ngejaga perasaan atau gimana. Gue sih nggak tahu, cuman sejauh ini sebenarnya pasangan gue oke aja kok, mau jalan sama siapapun kayak gitu. Tergantung lu sama siapa berpasangannya. Kalau Mas Anggi gimana? Kalau gue lebih baik sama temen. Langsung jujur. Hai istrinya Mas Anggi. Enggak, karena gini, Din. Karena bininya nggak ada. Iya. bukan seperti itu, Pak. Bukan. Enggak, karena gini. Karena ketika gue naik gunung, untuk saat ini tujuan gue adalah me time. Oh, oke. Gue nggak punya hobi lain, Din, selain gue naik gunung. Gue nggak punya aktivitas lain selain gue mendaki gunung. Di luar gue pekerjaan gue ya, cuma mendaki gunung aja. Maka di saat gue mendaki gunung, gue pengennya gue sendiri, me time. Bukan gue nggak mau mengajak bini gue. Karena kalau misalnya gue main ke Curug, gue main kemanapun, ya gue selalu ngajak istri gue. Tapi ketika gue mendaki gunung, gue pengennya me time. Emang kenapa lo nggak bisa me time ngajak istri lo? Bukan nggak bisa me time, jadi gini loh. Ya pokoknya itulah intinya. Oke. Tapi sih gue masih ada rencana mau ada ke gunung lah sama istri gue. Kalau tanggapan gue sih mungkin lu lebih mikirin kenyamanan istri lu kali ya. Ya karena lebih kepikiran. Betul, karena guanya jadi berpikirnya tuh ekstra banget. Istri gue oke nggak nih? Iya, gue takut dia di tengah jalan sakit, entah kenapa, entah kalau misalnya dia mau pup apa kayak gimana, malas. Karena gue yang gue pikirin tuh kalau lu mau pup gimana, kalau gue bodo amat, lu kan orang jijian. Oke, untuk berikutnya nih, impian lu yang mau lu wujudin nih tentang dunia pendakian, lu sendiri nih ya, di hal mendaki gunung tuh impian lu apa gitu? Apa lu mau ke gunung mana, mau kemana sama siapa? Apa nih impian lu? Impian gue yang paling deket, kalau yang paling besar sih sebenarnya standar sih gue ya, pengen bisa keliling, mampir ke gunung-gunung Indonesia. Nggak tahu kenapa gue nggak berpikiran sampai sejauh luar negeri gitu. Mau cuman paling excited di gunung-gunung Indonesia dulu sih, maksudnya pengen semua gitu, bahkan jangan sampai ada yang kelewat. Cuman nggak mungkin, waktu hidup gue di sini paling cuma berapa tahun sih kayak gitu kan. Cuman dan ngajak anak.
Nah itu dia PR kan. Apalagi sekarang kayak yang tadi Mas Anggi bilang, banyak birokrasi di lapangan yang nggak ngebolehin anak usia di bawah berapa tahun? 13, 17? Iya pokoknya kalau belum punya KTP deh setahu gue. Oh gitu. Iya, jadi agak susah kan Agak maksudnya. susah. Apalagi kalau untuk ekspedisi kayak dulu, misalkan solo traveler lah atau gimana lah, kayaknya udah nggak memungkinkan sih. Bukan perkara izin dari pasangan, bukan, tapi Ya, lu mesti hati mikirin- gue nggak bisa. Iya, lu kan ada anak, bener. lu mesti mikirin anak lah, masa Iya, lu bener. egois jalan-jalan sendiri. Perkara ego sih bisa. Cuman perasaannya aja yang gundah aja tanpa anak gue gitu aja Nggak sih. bisa lah anak tuh, tinggal sehari aja kangennya kayak setahun. Nah, itu dia. Pokoknya ngerasain lah kalau udah punya anak. Tuh. Tuh. Nih, terus pesan untuk wanita yang ingin mencoba mendaki gunung nih apa nih, Din? Edukasi tetap. Tetap ya harus tahu dulu ya minimal ya. Karena banyak mungkin mendaki sekarang yang cuma diajak teman modal, ya oke kalau temannya udah biasa mendaki berpuluh-puluh kali, gampang kok naik gunung, ya dia ngebawa diri sendiri. Misalkan teman cowoknya dia ngebawa diri sendiri. Nah sekarang beda, dia ngebawa anak orang, apalagi perempuan yang super ribet udah gitu, belum pernah yang namanya mendaki. Nah itu maksud gue justru dari kitanya nih, dari si ceweknya, yang terlepas lo mau mendaki sama sesama wanita, lo mau mendaki sama mix pria atau wanita, tapi edukasi lo tetap harus dapat, di mana lo harus punya peralatan yang cukup. Betul. Kayak misalkan sleeping bag kayak gimana yang aman buat badan lo. Kalau emang lo cukup pakai selimut tipis ya nggak masalah. Nggak sih masalah kalau Iya. emang kulit tuh kulit badak ya kan. Iya masalah, maksudnya ya itu kan edukasi, kita yang tahu segimana badan kita. Iya, comfortnya diri kuatnya. lu tuh yang tahu sendiri. Terus ya pokoknya kayak gitu. Terus sepatu apa yang paling aman buat kaki lo, terus jaket apa yang paling oke buat badan lo. Kalaupun lo butuh untuk model sekarang, kayaknya mendaki gunung nggak cuman yang anak gunung zaman dulu kan celana gombrang, baju kotak-kotak atau Iya. jaket gombrang udah selesai, yang penting aman. Sekarang kayaknya penampilan utama ya Pak ya. Penampilan utama harus. Pengennya pakai yang warna-warna cerah kayak gitu. Iya. Tapi warna cerah gue pernah baca artikelnya, warna cerah itu ketika Bagus. mendaki bagus karena Kalau misalnya lu Tersesat, dievakuasi, misalnya lu Kelihatan. lagi di rescue, warna kan mencolok nih. bener. Apalagi warna yang beda dari warna-warna hijau, kayak misalnya orange. Kuning. Kenapa tim SAR warnanya orange? Karena dia gampang terlihat dalam kondisi apapun. ya bener. Kayak gitu. Iya kayak gitu. Ya itu misalkan kalian pengen tetap ngehits, pengen bikin konten buat di IG yang oke, silakan pilih, tapi pilih yang paling nyaman, paling safety, baru kemudian ke model. Betul. Itu edukasinya. Terus masalah perjalanan, pengen kemana, budgeting juga penting banget. Jangan sampai lo ngerasa oke nih dalam jangka waktu, misalkan gue pengen ke Semeru gini, menurut teman gue 1 juta cukup atau 1,5 cukup. Ya lebihin lah ya. Iya, maksud gue kalau memang segitu cukup ya berarti harus ada yang dikorbankan. Misalkan lu berhenti Ya berarti waktu lu, keliling. timing lu mesti pas. Nah, itu maksudnya. Kalau bisa 1,5 juta buat seminggu ya seminggu. Iya, selesai kayak gitu. Selesai. Kecuali lu punya temen di daerah tersebut banyak yang bisa ditumpangin. Bisa. Biasanya kan anak gunung kayak gitu kan, ngandelin teman, silaturahmi lah. Jadi timbal balik ketika mereka ke kota kita sambut dengan baik gitu. Yang penting sih edukasi sih. Kayak tadi misalkan lagi PMS, apa yang perlu diperhatiin, lu bawa plastik sebanyak mungkin lah, terserah sih. Kalau gue sih biasanya antisipasinya plastiknya banyak banget. Ya, dan satu lagi yang penting banget tuh, kalian mesti tahu peraturan gunung tersebut. Ya. Karena tiap gunung sekarang kayaknya hampir sama peraturannya, cuma memang ada perbedaan. Ada yang boleh bawa tisu basah, ada yang nggak boleh. Iya, benar-benar. Ada yang boleh bawa botol air Plastik. mineral biasa, tapi harus yang bisa berkali-kali. Ya silang tumbler. Silang tumbler kayak gitu. Kalian mesti tahu dulu lah intinya. Kalian nggak boleh buta sama hal tersebut gitu. Benar. Sekarang gampang banget, nggak kayak dulu naik gunung. Sekarang lu tinggal googling, mencet cara mendaki Gunung Cikuray, Iya, persyaratan Gunung Cikuray, Gunung Semeru, apa keluar semua. Gak usah sampai yang buka jalur kayak zaman dulu ya. Iya, nggak perlu lu bawa golok segini, lu nggak perlu. Buka jalur. Tapi gue ngerasain udah namanya buka jalur di Gunung Sulawesi. Padahal belum gunung, masih bukit. Ini namanya Danau Tanralili. Dia sebutannya Ranukumbolonya Sulawesi. Keren banget. Bawa golok tuh. Enggak juga sih, cuman gunting kuku, bukan. silet lah. Nggak, jadi gini, dia jalurnya jalur bahasa asli, nggak kayak Gunung Jawa yang udah ada sisa jalan setapak bekas orang, apalagi abis ribuan orang kan jalan,
pasti kebentuk. Ini tuh ada jalan setapak, tapi waktu itu posisinya gue malam, kebetulan sama suami gue tuh, sama keluarga suami juga. Tengah malam, udah gitu bener-bener kita tuh mainnya gimana sih, kayak di padang rumput mainnya sama sapi nyari makan di situ. Asli, maksud gue, ini kemana lagi? Jadi air tuh melimpah banget, Pak. Air melimpah banget, maksud gue dari sungai beneran. Jadi kita kehilangan, waduh, salah ngambil jalur. Turun lo nih? Iya, turun lo ke ke jurang. Bawah itu langsung lembah. Keren banget asli itu. Keren buat orang yang persiapannya cukup. Iya, dan gue enggak. Tapi keren banget asli. Itu gue ngajak ada yang perdana mendaki, serius cewek, jatuhnya adik ipar. Baru belum tahu sama sekali Belum kayak tahu. gimana. Dan dia berkali-kali ngomong, dia ngomong pakai bahasa Makassar kan, intinya gini, nggak mau saya lagi gini kapok kayak gini, tahu begini saya kapok kayak gitu. Benar Kak, saya mending di rumah Kak. Maksudnya kita suruh ngapain terserah, yang penting nggak mendaki gunung lagi. Tapi ketika udah turun gue tanya mau daki lagi nggak? Tidak mau, tapi enak. Iya memang kayak gitu. Udah nyampe di puncaknya sih bagus, pasti nyampe di ujungnya bagus. Capek tapi. Iya gitu, dia kapok. Dan gue emang bener sih kalau ngebawa orang yang belum pernah mendaki dan gampang banget ngeluh kasarnya, itu capeknya bukan main. Ya iyalah. Karena kita mikirin kenyamanan dia masih oke nggak nih, masih fit nggak nih badannya, mesti kayak ngecekin gitu. terus ya. Iya bener, gimana masih aman? Bete juga sih nanya gitu mulu kan. Lanjut. Oke, terima kasih Dinda Putri. Sama-sama. Ini adalah segmen pertama gue, yaitu segmen cerpen cerita seputar pendakian. Ya sebenarnya nanti gue pengen ngobrol sama beberapa narsum juga, cuma karena terkendala COVID nih Din. Jadi karena dia juga rumahnya nggak jauh juga dari rumah gue, kebetulan, dan dia juga ada channel YouTube, nanti gue taruh di bawah channel YouTube-nya dia. Yes. Lu tonton juga, ada podcast juga ya Din ya? Iya, itu podcastnya masuk ke channel YouTube aja. Masuk channel biar YouTube sekalian ya? aja. Siapa nggak Spotify juga tuh? Masuk Insyaallah. Dicoba ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal yang menarik, ada pembelajaran buat kalian, ya silakan kalian terima. Tapi kalau misalnya ada yang salah-salah kata dari kita, mohon dimaafkan. Dan juga kalau ada yang kurang atau nggak berkenan, boleh di-share di komen di bawah. Ini di mana sini? Oke, sekian dulu video kali ini. Cerpen cerita seputar pendakian. Jangan lupa menyaksikan video-video gue yang lain. Terus juga kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen lah. Pokoknya intinya semua harus babat nih di sini nih. Yes, komen yang banyak. Kalau mau nanya sama Mas Anggi, tahu semua dia. Yaudah ya, sampai jumpa. Sehat-sehat kalian. Bye.